Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Farmasi Wali Kolektif. Wah, suaranya motor ini lalu lalang masih ramai ya teman-teman. Jadi maaf kalau ini terganggu panjenengan. Tapi itu keponakannya Valentino Rossi. Iya ya. Rosidin. Seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Bumiayu teman-teman ya. Waktu itu sempat dari hari kemarin banyak sekali tamu yang mampir ke sini silaturahmi sekaligus minta konsultasi seperti konsultasi apapun ya mengenai tentang kehidupan. Dan ini juga saya baru pulang dari Garut ke menangani. Di sana ada rumah yang konon katanya rumah sudah lama tidak dihuni dan pada lebaran ini kan akan dihuni. Nah itu minta untuk dibersihkan. Alhamdulillah sehari semalam saya ke sana dan akhirnya ini baru pulang sudah ditungguin. Di sini ada tamu. Untung ada Mas Ijung di sini nungguin karena saya lagi perjalanan pulang dan kita buka di sini ya, dikontenkan sekalian karena apa, saya lama nggak ada video ya. Dan Mas siapa namanya? Mas Rohman bersedia untuk divideokan teman-teman. Jadi Mas Rohman ini memiliki keluhan, entah keluhannya itu apa, nanti kita tanya-tanya kepada Mas Rohman ya. Mas Rohman, baik, saya mau tanya-tanya nih, kenapa bisa sampai ke sini ya, dan keluhannya apa? Monggo silakan dijelaskan. Sudah berapa bulan ini saya kan sering banget nonton YouTube-nya Mbah. Nah, saya sampai pengen sekali ketemu sama Mbah karena yang saya rasakan itu agak aneh ya. Udah masuk rumah sakit beberapa kali, tapi katanya nggak apa-apa, Nggak ada penyakit. nggak ada penyakit. Sampai orang tua saya itu bilang saya itu kurang waras. Jadi saya mau dibawa ke rumah sakit yang apa, kayak rumah sakit jiwa mungkin ya, Rehabilitasi kayak psikolog kayak gitu. Tapi kan saya nanti jadi sama teman-teman mungkin malu kayak gitu, karena itu kan kejiwaan. Karena saya itu ngerasa sehat. Berarti menurut penjenengan jenengan ki apa, waras lah ya? Waras, saya sehat. Tapi memang setiap hari itu ada kayak hal aneh yang saya rasakan. Setiap kali mau menjelang maghrib itu pasti ada aja hal yang apa namanya, bukan janggal. Sering kali ya ditangkis, tapi nggak tahu ditarikkan sama siapa. Ditarik mah tidak, cuma kayak datang terus saya itu nggak bisa ngelawan, cuma bisa diam. Berdoa pun saya kan masih bodoh, jadi saya tanya ke siapapun bingung sampai saya sampai sini sekarang. Berarti pada saat menjelang maghrib sering terjadi keanehan-keanehan pada diri ini panjenengan. Dan panjenengan apa, seperti dikendalikan oleh apa, sesuatu ya, yang saya tidak tahu ya.
Berarti pada saat panjenengan apa dikendalikan panjenengan sudah blank nggak ingat apa-apa. blank tapi padahal aku kurang percaya sebenarnya sama hal kayak gitu sih, kurang percaya. Tapi setelah ini kayak aku ngerasain hal-hal yang aneh, kan aku tanya ke orang-orang yang lebih tahu lah mungkin ya. Dan berusaha sampai ke sini ketemu Mas Ijo, terus jadi ketemu sama Mbah sekarang. Saya meminta solusi gimana, itu kenapa kok sampai saya nggak nyaman hidup kayak gini terus sudah lama. Nanti Mas, apa namanya? Kalau mau tidur gimana Mas? Kalau mau tidur itu nggak pernah tidur lah, hampir nggak pernah tidur kayak orang gila. Kayak ada yang datang, memang tidak ngapa-ngapain, tapi nggak nyaman. Kayak nggak nyaman gimana sih ya? Kayak dijagain, tapi perasaan saya itu takut. Takut. Oh berarti ketika panjenengan mau lelap tidur itu sudah seperti ada yang Iya. gangguin. Jadi merasa ketakutan akhirnya nggak tidur. Iya. Tapi fisik enggak. Menyentuh fisik saya mah enggak, tapi pikiran saya itu jadi kayak berimajinasi tapi enggak jelas. Berat badan jenengan menurun apa enggak selama Menurun ya? Pertama 50 kilo. Pas kejadian kayak gini sekarang turun hampir 10 kilo sendiri, 40 berapa ya. Berarti apa pikiran juga mempengaruhi ya. Baik Mas Rohman, seperti ini ya. Di sini kami sifatnya hanya apa membantu sebisa kami ya. Kalau memang itu bisa kami bantu, kami akan berusaha semaksimal mungkin dan mudah-mudahan di pertemuan ini ya menjadikan suatu keberkahan dan suatu kemanfaatan ya. Amin. Bentar saya tak ambil air ya. Ayo. Kalau Mas sampai menurut kan enggak tidur, pernah dong apa namanya suatu kali tidur kayak gitu, pernah bermimpi sesuatu apa tidak? Mimpi saya itu nggak enak. Tidur itu 1 jam, nanti bangun 1 jam bangun. Mimpi itu nggak pernah, mimpi indah nggak pernah, mimpi buruk terus. Setiap hari mimpi buruk. Hampir setiap hari tidurnya nggak nyenyak. 1 jam nanti bangun, 1 jam bangun. Serasanya kaki itu harus digerakin, nggak bisa diem. Udah Harus berapa digerakin. lama sih? Berarti setelah saya pulang dari perantauan itu udah 4 bulanan. Ini pancaran energi dari Masnya itu bagaimana Mas? Apa orangnya kuat aneh katanya. Hmm. Minum ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Panjenengan dalam hati ingin membersihkan badan panjenengan dari hal-hal yang sifatnya negatif maupun berpengaruh buruk terhadap panjenengan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidak. Kamu tidak boleh menyentuh anak ini. Ya. Perkenalkan dulu panjenengan siapa? Untuk apa? Ya kalau kita saling kenalkan kita ngobrolnya bisa lebih enak.
Tidak perlu. Kita bicara baik-baik saja. Saya tidak mau berkenalan dengan manusia seperti itu. Memangnya kenapa? Kamu pekerjaannya hanya mengganggu saja. Kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin berdiskusi dengan panjenengan. Mungkin permasalahan panjenengan bisa saya bantu. Keluhannya panjenengan, kesulitannya panjenengan, barangkali saya bisa membantu. Saya tidak pernah memiliki keluhan apapun. Ya. Panjenengan dari mana? Dari mana saja. Kalau baunya dari Jawa Barat ya? Tidak usah. Kamu itu tidak usah banyakkan tanya tentang saya. Saya yang mau bertanya denganmu. Oke, monggo. Apa urusanmu dengan anak ini? Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Nanti saya jawab. Tidak. Baik. Seperti ini ya Tuhan. Rahman ini datang ke sini minta solusi kepada kami. Jadi biar bagaimanapun juga ini sudah menjadi tanggung jawab kami. Ketika panjenengan mempengaruhi tubuhnya Mas Rahman, ya panjenengan itu bukan makomnya di sini. Panjenengan bukan menempati tubuh ini. Panjenengan itu tempatnya di pohon atau di batu-batuan besar. Jangan menempati tubuh manusia, kasihan. Saya tidak peduli kasihan atau tidak. Dia menderita atau tidak, itu saya tidak peduli. Karena saya diutus untuk mengganggu anak ini. Oh, berarti jenengan ada yang menyuruh. Memangnya ada masalah apa sehingga panjenengan itu mengganggu Mas Rahman? Manusia ini sangat kurang ajar. Dia sangat berani-beraninya mengganggu atau menyakiti hati perempuan yang begitu sangat mencintainya. Maksudnya menyakiti, selingkuh atau bagaimana? Dia mempermainkan hati wanita yang mencintainya sehingga wanita tersebut sakit hati dan wanita tersebut meminta bantuan kepada sang yang tuan saya untuk mengganggu anak ini. Tentu saja saya mau, karena saya diperintahkan langsung oleh manusia yang merawat saya. Itulah tanda terima kasih saya kepada beliau. Tujuannya panjenengan mengganggu itu agar Mas Rahman itu seperti apa? Tentu saja wanita tersebut sudah seperti hampir gila. Karena sudah banyak yang dikorbankan untuk manusia ini. Akan tetapi wanita tersebut dihianati. Memangnya korbannya apa saja? Saya tidak begitu tahu. Akan tetapi kebencian dari wanita tersebut amat besar.
sehingga beliau ingin membuat anak ini itu hilang akalnya. Ya sudah, seperti ini aja Tuhan. Kita ambil jalur tengah atau jalan damai saja. Panjenengan silakan keluar dari tubuhnya Mas Rohman dan jangan biar nanti saya bicarakan dengan Mas Rohman, jangan menyakiti wanita ini lagi. Bagaimana? Pantang bagiku. Guruku memerintahkan untuk mengganggu anak ini sampai gila. Kalau belum gila, pantang bagiku untuk kembali ke sana. Ya kasihan kalau Mas Rohman sampai gila. Mas Rohman itu memiliki keluarga, bapak ibunya itu sudah kemana-mana, sudah ngobatin Mas Rohman agar bisa normal seperti sedia kala. Ternyata kan ini penyebabnya panjenengan. Panjenengan di tubuhnya Mas Rohman sudah berapa lama? Saya tidak mungkin berada di tubuhnya anak ini. Kalau anak ini tidak berbuat yang membuat wanita itu sakit hati dan sampai dendam yang begitu amat besar kepada anak ini. Seperti ini Tuhan ya. Manusia itu letaknya salah dan dosa ya. Dan salah dan dosa seseorang itu yang menghukum itu Allah. Panjenengan nggak usah ikut campur tentang masalah dosa atau kelakuannya Mas Rohman. Apa yang engkau tahu tentang Allah itu? Saya sudah belajar banyak tentang kitab-kitab yang terdahulu sampai yang sekarang yang terakhir. Ya intinya kan panjenengan cuma menjadi pesuruh dan nanti dikasih makan sama Tuhan kan untuk mengganggu, entah itu urusannya apa panjenengan nggak peduli. Yang penting perintahnya A, panjenengan melakukan A, padahal di sisi lain belum tentu itu baik. Saya tidak hanya diberi makan, saya justru dituhankan. Jikalau saya tidak berhasil membuat anak ini gila, bagaimana? Apakah dia yang di sana itu menganggap saya tidak sakti atau tidak mampu untuk hanya sekedar membuat anak ini gila? Ya nanti panjenengan sampaikan saja kepada Tuhan panjenengan bahwa kita sudah melakukan kesepakatan bahwa panjenengan tidak akan mengganggu Mas Rohman lagi, dengan jaminan saya Pak Kartaji. Tidak, lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati di tanganmu atau di tangan siapapun, jikalau engkau mampu. Terus konsekuensinya misalkan nanti panjenengan kalah dalam hal ini, apakah panjenengan bersedia untuk keluar dari tubuh ini, tidak lagi mengganggu Mas Rohman? Kenapa engkau mempertanyakan hal seperti ini? Ya kita buat kesepakatan. Apakah engkau itu mampu melawan, sedangkan umurmu hanya beberapa tahun saja dibandingkan dengan umurku
engkau itu jauh. Ya, Jadi sebagai manusia tidak usah sombong. menurut ajaran dari Nabiullah Muhammad, ketika ada makhluk yang sangat sombong, itu bisa dibalas dengan 3 kali kesombongan. Insya Allah saya bisa meleburmu. Coba saja. Jikalau engkau dapat meleburku sekarang, masih ada sesuatu yang tertanam erat di tubuh ini yang tidak mungkin satu orang pun bisa mengeluarkannya. Tapi panjenengan berjanji ya, kalau panjenengan dalam hal ini kalah, panjenengan bersedia untuk pergi dari tubuh ini dan jangan mengganggu lagi. Nanti bisa panjenengan sampaikan kepada Tuanmu bahwa saya tidak akan lagi mengganggu Mas Rohman. Jikalau saya salah atau jikalau saya kalah dari, saya tidak akan pulang. Terus Saya malu, lebih baik saya mati di sini. Atau paling tidak, jikalau engkau bisa mengalahkan, engkau anggap saya guru. Tapi jikalau engkau yang saya kalahkan, apakah engkau rela dan ridho bahwa anak ini akan dibawa olehku, jiwanya kemanapun? Apakah engkau bersedia? baiklah, saya bersedia dan ini kesepakatan kita ya. Deal ya. Apalagi engkau yakin bisa mengalahkanku? saya sangat yakin karena saya memiliki Allah. Ketika Allah meridhoinya, insya Allah kami akan Engkau kaum dari Nabi siapa? ya Nabi Adam deh. Kitab apa yang kamu baca maksud saya? Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, engkau bisa mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Sementara beberapa hari yang lalu sudah 3 atau 4 ustaz tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Ya. Terus Sebenarnya siapa gurumu? guru kami banyak. Ada Syekh Akbar, ada Syekh Antalaya, ada Syekh Mukilaya, dan banyak lagi yang lainnya. Ada Syekh Muki,
dan yang lainnya. Memangnya kenapa? Apakah engkau sudah siap dan sudah menyiapkan kain kafan untuk? Sudah, saya siapkan satu kotak itu kain kafan 7 lapis. Ketika nanti saya tidak ada, saya sudah saya sediakan. Jangan khawatir. Baik. Saya tidak ingin mengeluarkan kekuatan di badan ini. Maka dari itu, mari kita keluar. Monggo. Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Bagaimana yang panjenengan rasakan? Apakah merasakan sakit yang sangat luar biasa? Pukulanmu tadi saya tidak bisa berkata apa-apa. Terus apa yang kau baca sebenarnya dan apa yang kau pelajari? banyak yang saya pelajari dan saya tidak akan bisa menjabarkan satu persatu, karena setiap bacaan yang kami rangkum itu masuk ke dalam sum-sum kami. Baiklah, Oke, kali ini mungkin saya kalah. terus lain kali mau nantang lagi. Suatu saat saya akan kesini lagi. Oh, monggo silakan. Ini hanya luka ringan saja. Tapi panjenengan sudah bersedia ya keluar dari tubuh ini ya. Jangan mengganggu Mas Rahman lagi. Seperti yang saya katakan, saya pantang pulang. Lebih baik mati. Ya jangan mati. Nanti biar panjenengan di sini saja nggak apa-apa. Nanti biar kami bimbing ke jalan yang lurus. Apakah panjenengan bersedia? Saya itu sudah terlalu banyak menyakiti manusia. Mungkin ribuan manusia yang saya sakiti. Saya mempermainkan pikiran dan otak mereka.
mungkin saya bisa menuntut ilmu darimu. Insya Allah jika panjenengan niat dengan ikhlas tulus untuk mengenal diri dan mengenal adanya Allah Sang Pencipta. Allah itu Maha Pemurah dan Maha Bijaksana, sekaligus memaafkan makhluknya yang ingin bertobat. Siapakah Allah? Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita dan juga alam semesta ini. Perlihatkanlah bagaimana kebesaran Allah, sehingga saya mau menemani Nemo di sini, dan saya bersedia menjadi murid. Akan tetapi dengan syarat, tunjukkanlah. Baiklah, Tuhan. Sekarang panjenengan lihatlah telapak tangan saya. Cahaya apa itu yang menyilaukan? Ini adalah nursat ilahi. Ini adalah cahaya ilahi. Apa yang ada di dalamnya? Di sini ada kebesaran Allah. Kebesaran Allah yang ditunjukkan oleh untuk panjenengan, agar kamu lebih yakin dan bisa memahaminya. Apa itu ciptaan Allah? Saya mau ikut denganmu apabila engkau dapat mengeluarkan sesuatu yang sudah saya tanamkan di badan anak ini. Jikalau engkau bisa, saya mengaku kalah. Insya Allah nanti akan saya keluarkan benda dari tubuhnya Mas Wan. Oke. Lantas, di manakah saya bisa tinggal? Sebelum panjenengan nanti melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu panjenengan menyatakan 2 syahadat sebagai syariat panjenengan itu masuk agama kami, yaitu agama Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah agama keselamatan, agama yang rahmatan lil alamin. Apakah panjenengan bersedia? Sebelum anak ini ke sini, banyak sekali yang membacakan kata-kata dari bahasa yang saya tidak tahu. Mungkin bahasa apa itu saya tidak mengetahuinya. Mereka bilang itu adalah suatu kalimat yang dapat mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Akan tetapi sesuatu yang mereka bacakan tidak berefek apapun untukku.
apa yang mereka baca dan apa yang engkau baca. Mungkin bacaannya sama, hanya saja tergantung bagaimana kesucian hati, kebersihan hati yang kita lakukan. Saya melakukan ini dengan tulus, saya melakukan ini dengan ikhlas, tanpa embel-embel apapun. Karena selama saya masih bisa menolong sesama, akan saya bantu dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Mendekatlah kemari. Yeah. Saya harus mengucapkan apa yang tadi engkau katakan. Pertama, panjenengan harus mengucapkan syahadat 2 kali sebagai syarat panjenengan masuk dalam agama Islam dan lakukan pertobatan. Apa keuntungan dariku? Rasakan saja setelah panjenengan baca 2 syahadat, panjenengan akan tahu sendiri apa yang panjenengan rasakan. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik, ikuti kata-kataku ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah.